Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan meneruskan mengenai materi hari ini, bagaimana cara untuk mendaftarkan siswanya jenjang PAUD ke sekolah dasar atau jenjang sekolah dasar ke sekolah menengah pertama dalam pendaftaran dalam daerah. Pendaftaran dalam daerah seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa pendaftaran dalam daerah adalah pendaftaran di mana siswa-siswi ada dalam data Dapodiknya Kabupaten Sumedang. Misal SD Tanjung Sari 2 ingin mendaftar ke SMP Tanjung Sari 1, itu menggunakan pendaftaran dalam daerah. Seperti itu ya. Jadi masih ada datanya di Kabupaten Sumedang dan akan meneruskan di Kabupaten Sumedang. Untuk itu, sama seperti biasanya, kita buka dulu webnya ppdb.sumedangkap.go.id menggunakan browser Bapak Ibu semua. Akan muncul tampilan seperti ini. Saya akan sedikit akan menggunakan akunnya SD Tanjung Sari 2. Nah, ini tampilan awalnya. Lalu bagaimana jika kita ingin mendaftarkan siswa SDN Tanjung Sari 2 ini ke SMP 1 Tanjung Sari ya? Kita coba ke, ya betul, SMP 1 Tanjung Sari 1 dari SD Negeri Tanjung Sari 3. Nah, pertama kita cek dulu master siswa kita. Nah, ini kita udah memiliki master siswa ya, atau memiliki siswa-siswa kelas 6 yang akan melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Setelah itu kita masuk ke menu sebelah kiri, ada menu pendaftaran dalam daerah. Nah, seperti ini. Hal yang perlu kita lakukan yaitu cari dulu siswa mana yang akan kita daftarkan. Misal, saya akan mendaftarkan siswa atas nama Ahmad Maulana Fadil. Nah, di sini siswa yang muncul itu hanya 10. Nah, sedangkan di master data itu ada 50. Kenapa begitu? Ini untuk memfilter ya, biar tidak terlalu banyak yang muncul. Jadi kalau memang mau dicari, kita boleh ketikkan NISN-nya berapa. Nanti dia akan muncul. Seperti ini ya. Klik salah satu. Nah, ini data diri siswa tersebut masuk ke dalam field-field yang disebut data pribadi ini. Ada mulai dari nama, nomor induk KTP. Nah, ini dipastikan latitude longitude-nya seperti ini ya, Bapak Ibu. Sudah memiliki format seperti minus, ada titik setelah satu angka, dilanjutkan dengan 107. Ini angkanya positif, bisa 107, 108, tergantung dari latitude longitude siswa tersebut masing-masing. Nah, untuk ini data ayah, data ibu, mangga kalau memang ada. Jika tidak ada, di skip saja. Selanjutnya, apa yang perlu diperhatikan? Jika data ini salah, nah, hubungi admin di Kabupaten Sumedang atau ke Dinas Pendidikan per jenjang masing-masing untuk memperbaiki data-data diri dari siswa tersebut. Nah, setelah itu, klik pendaftaran, jalur pendaftaran. Di sini ada 9 jalur. Ada 8 yang aktif untuk saat ini. Nah, 8 jalur ini adalah jalur yang tersedia di tahap 1. Misal kita memilih jalur SKTM. Nah, sekolah pilihan ke-1-nya kemana? Kita setuju untuk mencoba ke Tanjung Sari 1. SMP Tanjung Sari 1. Tanjung Sari, maaf. Nah, klik, maka akan muncul jarak dari rumah siswa tersebut ke sekolah. Ini dalam satuan meter ya, berarti ini sekitar 1,4 km. Nah, pilihan kedua ini dapat diisi, dapat tidak. Jika diisi, nanti akan masuk ke pilihan kedua, jika tidak juga tidak apa-apa. Nah, setelah itu dirasa semua datanya sudah komplit, masukkan file-file di sini. Nah, ini file yang dibutuhkan jika kita mendaftar melalui jalur SKTM. Nah, ada 4 file yang memang semuanya sama, ada ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan sertifikat diniyah. Bisa dibaca, ini ada notes-nya. Nah, untuk file surat keterangan tidak mampu ini diwajibkan untuk SKTM dan juga kartu kendali sosial.
Nah, jika file-file ini belum ada, boleh diinformasikan dan komunikasikan dengan SMP tujuan. Nah, di sini yang wajib itu kita baca, berkas yang wajib diupload pada saat pendaftaran adalah kartu keluarga. Selain itu, berkas dapat diserahkan pada saat daftar ulang atau verifikasi. Seperti itu. Nah, contohnya kita isi semua dulu ya. Ini filenya saya coba untuk acak aja. Yang penting nanti kita bisa lihat. Filenya bentuknya PDF maksimal 2 MB. Nah, jika filenya sudah terseleksi itu ditandakan dengan namanya ini ada muncul. Setelah itu klik simpan data. Nah, setelah simpan data ini, kita akan diarahkan ke data terdaftar. Nah, data terdaftar di menu ini yang pernah saya bilang di pertemuan selanjutnya adalah data ketika kita mendaftarkan keluar, yaitu ketika kita mendaftarkan siswa kita ke satuan pendidikan selanjutnya. Ini akan ada tampilan seperti ini. Nanti di sini ada status pilihan 1, status pilihan 2, dan juga sekolahnya. Nah, untuk status dokumen ini nanti dilihat oleh satuan pendidikan tertuju atau satuan pendidikan yang tadi dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah ini kita abaikan saja dulu, tunggu sampai dengan hasil seleksi dari sekolah tujuan. Namun bagaimana? Banyak pertanyaan, namun bagaimana ketika kita salah memasukkan file atau memang salah jalur? Kalau misalnya salah memasukkan file, jika Bapak Ibu ingin menunggu, tunggu sampai dengan operator dari satuan pendidikan selanjutnya itu memverifikasi data punya Bapak Ibu masing-masing. Nah, ketika nanti sudah diverifikasi dan dirasa ada kekurangan, maka akan ditolak. Seperti itu untuk tampilan dari pendaftaran. Jadi hanya pilih daftar dalam daerah, masukkan data dirinya, masukkan file, lalu simpan. Nah, setelah itu saya akan contohkan jika memang Bapak Ibu ada kesalahan, lalu hubungi sekolah pilihan pertamanya. Misalnya saya salah masukin jalur, harusnya jalur ABK bukan SKTM. Nah, itu hubungi sekolah pilihan pertama untuk menolak data yang tadi Bapak Ibu kirim. Contohnya seperti ini. Saya misalnya operator menghubungi operator SMP 1 Tanjung Sari untuk menolak data yang dia kirim. Nah, seperti ini ya. Sepakat ya, tadi kita datanya yaitu Ahmad Maulana Fadil. Ini Ahmad Maulana Fadil. Nah, nanti oleh sekolah ini dilihat dokumennya, oh ini dokumennya ada yang salah, atau misalnya ibu bapak bilang bahwa jalurnya ini salah, ataupun latitude longitude-nya belum benar. Nah, nanti di sini klik verifikasi data oleh SMP, masukkan komentarnya, misalnya permohonan perbaikan atau penggantian jalur pendaftaran. Nah, ininya tidak lolos verifikasi. Nah, setelah itu nanti di tampilan sekolah dasar ketika kita masuk atau di tampilan sekolah yang mendaftarkan siswanya akan ada status dokumen ditolak. Nah, jika tadi kan request ya Bapak Ibu ingin ganti jalur. Bagaimana jika tidak ada request apapun namun ditolak? Saya taunya apa nih yang salah? Nah, klik tombol ditolak ini, nanti akan muncul alasannya. Permohonan penggantian jalur pendaftaran. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara selanjutnya? Jika ditolak atau jika ingin merubah jalur pendaftaran, maka hal yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menghapus data ini terlebih dahulu. Mengapa? Misal seperti ini ya, jalur pendaftaran salah, latitude longitude atau data diri siswa itu salah, hapus data ini lalu Ibu Bapak daftar lagi. Kalau misalnya dokumennya ada yang kurang, Bapak Ibu bisa klik tombol edit.
Nah, di sini Bapak Ibu tinggal lengkapi filenya. Misal di sini ada yang salah, kurang atau salah ya, misalnya harusnya masukin ijazah tapi bukan ijazah. Klik tombol ini, lalu masukkan file selanjutnya, mau file apa yang benar. Nanti sampai dengan ada keterangan file ini. Lalu setelah itu klik simpan. Nah, setelah disimpan, nanti akan ada status dokumen perbaikan. Perbaikan ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu dari sekolah asal itu melakukan perbaikan dari sisi dokumennya. Nanti akan dilihat lagi oleh operator dari satuan pendidikan yang dituju. Nah, seperti ini. Nanti ada statusnya perbaikan. Jika sama sekolah satuan pendidikan yang ditujunya tuh akhirnya datanya semuanya sesuai, verifikasi data, berkas, lengkap, dan sesuai, lolos verifikasi. Nah, seperti ini. Nanti di sini statusnya akan menjadi diterima dan dokumen sudah diterima untuk aksinya. Nah, ini apakah sini sudah lulus? Belum. Ini baru lulus verifikasi dari dokumennya saja. Untuk status kelulusannya belum. Di sini masih ada keterangan menunggu, seperti itu. Jadi, saya ulangi lagi, untuk pendaftaran, mau itu dari PAUD ataupun dari SD, klik tombol pendaftaran, pilih yang dalam daerah. Ini karena ini kita membahas yang pendaftaran dalam daerah. Nah, setelah itu lengkapi datanya, lalu simpan, pantau di sini. Jika ada tombol merah ditolak, klik tombolnya, lihat apa masalahnya, seperti itu ya. Mungkin untuk pendaftaran dalam daerah, kita cukupkan sekian. Bila ada pertanyaan, boleh hubungi saya atau kirim di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.